Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 1125. Penggabungan roda ilahi tanpa wujud membuat Luo Xiu merasa sangat puas. Dalam sistem kultivasi yang telah terbentuk sejak dahulu kala, ia berhasil menciptakan suatu inovasi, dan sejak dirinya menciptakan teknik dewa perubahan saat berada di ranah Raja Dewa, ia sudah menapaki jalan seni bela diri yang sepenuhnya miliknya sendiri. Sejak kemunculan roda ilahi, kecepatan kultivasi Luo Xiu meningkat pesat. Roda yang melayang di belakang kepalanya itu setiap kali berputar akan menarik energi dao yang sangat dahsyat dan menghimpunnya ke dalam roda tersebut, membuat kekuatan roda itu semakin kuat dan mendorong peningkatan kekuatannya lebih cepat. Dalam waktu yang bersamaan, Luo Xiu menyadari bahwa kekuatan dalam tubuhnya mengalami perubahan yang sangat khusus. Dalam proses kultivasi seni bela diri, kekuatan kultivator merujuk pada energi yang tersimpan dalam tubuh, seperti dimulai dari energi sejati, kemudian berevolusi menjadi energi keras, lalu menjadi energi asal, hingga akhirnya menjadi kekuatan ilahi. Ini adalah peningkatan bertahap dalam tingkatan energi, dan semakin tinggi tingkatan energinya, maka semakin besar pula kekuatan dan efek yang bisa dihasilkan. Setelah mencapai ranah Dewa Iblis, energi dalam tubuh kultivator disebut sebagai kekuatan spiritual, meski pada kenyataannya istilah kekuatan spiritual itu cukup umum. Secara umum, semakin tinggi tingkat kultivator, semakin tinggi pula tingkatan energi yang dikonsentrasikan dalam tubuhnya. Meski Luo Xiu belum mencapai tingkat Dewa Iblis tingkat 9, namun tingkat energi dalam tubuhnya sebenarnya sudah dapat disetarakan dengan Raja Dewa tingkat 9. Tapi saat ia berhasil menggabungkan roda ilahi tanpa wujud, tingkat energi dalam tubuhnya mengalami perubahan drastis lagi, dan anehnya, seluruh energi kekuatan spiritualnya tiba-tiba menghilang begitu saja. Namun Luo Xiu tidak sedikit pun panik, karena ia dapat merasakan perubahan itu bukan berarti energi dalam tubuhnya benar-benar lenyap, melainkan menyatu dalam prinsip teknik dewa perubahan yang bertransformasi dari ada menjadi tiada. Setelah semua kekuatan spiritual dalam tubuhnya lenyap, yang menggantikannya adalah aliran energi yang jauh lebih murni dan tinggi tingkatannya yang mengalir dalam meridian dan dagingnya, sementara energi dao yang menyelimuti puncak gunung pertama dari sumber dao bagaikan gelombang sungai besar yang dengan liar diserap oleh roda ilahi tanpa wujud dan diubah menjadi jenis energi kultivasi yang benar-benar baru dalam tubuhnya. Penyerapan energi yang begitu besar ini sebenarnya sudah lebih dari cukup untuk menerobos ke ranah Dewa Iblis tingkat 9, namun karena perubahan tingkat kekuatan spiritual, kultivasi Luo Xiu justru tetap tertahan di puncak tingkat 8. Meskipun tingkatan kultivasi tidak naik, kekuatan yang ia miliki telah mengalami perubahan besar yang luar biasa. Ini kekuatan dao tingkat kaisar. Ketika merasakan perubahan dalam tubuhnya, wajah Luo Xiu pun tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Sejak memasuki ranah Dewa Iblis hingga mencapai tingkat 9, energi dalam tubuh kultivator selalu disebut kekuatan spiritual, namun begitu mencapai ranah Raja Dewa tingkat 9, pemahaman terhadap prinsip-prinsip dao akan mencapai puncaknya, dan energi dalam tubuh pun akan bertransformasi menjadi kekuatan dao, juga dikenal sebagai kekuatan dao tingkat kaisar. Berbekal ingatan dari kehidupan sebelumnya, Luo Xiu tentu sangat mengenali aura dari kekuatan dao tingkat kaisar, dan ia pun yakin bahwa perubahan dalam energi tubuhnya adalah proses transformasi dari kekuatan spiritual menuju kekuatan dao. Ini berarti bahwa dari segi tingkatan energi, Luo Xiu sudah berada pada tingkat yang sebanding dengan Raja Dewa tingkat 9. Namun, demikian, karena tingkat kultivasinya sendiri masih terlalu rendah, jumlah kekuatan dao tingkat kaisar yang bisa dikonsentrasikan dalam tubuhnya sangat terbatas, bahkan jika seluruh kekuatan spiritualnya berubah menjadi kekuatan dao, tetap saja tidak mungkin ia bisa menyamai kekuatan sejati dari Raja Dewa tingkat 9. Namun, karena kekuatan dao tingkat kaisar adalah jenis energi yang hanya bisa dikuasai oleh para Raja Dewa, dan energi ini adalah sumber utama dalam menggerakkan ilmu rahasia dan teknik ilahi, maka semakin tinggi tingkat energi, semakin besar pula daya dan efek dari teknik-teknik yang digunakan. Tak kusangka setelah menggabungkan roda ilahi, kultivasiku juga mengalami transformasi dan berhasil menguasai kekuatan dao tingkat kaisar. Meski aku masih belum bisa menandingi Raja Dewa tingkat 9, tapi di bawah tingkat itu, sepertinya tak banyak yang bisa menjadi lawanku. Peningkatan kekuatan ini tidak membuat Luo Xiu menjadi sombong, karena ia sangat menyadari bahwa alam semesta ini jauh lebih luas daripada yang ia ketahui, dan di tengah luasnya semesta ini, terdapat begitu banyak jenius luar biasa, dan belum tentu tidak ada yang lebih menakjubkan darinya. Masih belum cukup untuk membuatku menembus batas. Waktu berlalu tanpa terasa, bahkan energi dao yang terkonsentrasi di puncak gunung pertama dari sumber dao pun mulai menipis karena terus-menerus diserap dalam jangka waktu lama. Seiring dengan menipisnya energi dao itu,
kecepatan kultivasi Luo Xiu pun mulai melambat, namun tingkat kekuatannya tetap tak bergerak dari puncak Dewa Iblis tingkat 8. Mengenai hasil ini, Luo Xiu tidak merasa terkejut. Seandainya energi dalam tubuhnya tidak mengalami perubahan menjadi kekuatan Dao tingkat Kaisar, maka dengan bantuan puncak gunung pertama dari sumber Dao, menembus ke tingkat 9 pasti bukanlah masalah besar. Segala hal di dunia ini selalu memiliki harga. Saat ia memperoleh kesempatan untuk mengubah kekuatan spiritualnya menjadi kekuatan Dao, ia pun kehilangan peluang mudah untuk menembus ke tingkat 9 Dewa Iblis, karena peningkatan tingkat energi itu justru memperberat hambatan untuk menerobos ke ranah selanjutnya. Tak berlebihan jika dikatakan bahwa kesulitan baginya untuk menerobos dari puncak tingkat 8 menuju awal tingkat 9 Dewa Iblis setara dengan kesulitan para kultivator lain dalam menembus dari Raja Dewa tingkat 9 ke Raja Dewa tingkat 9. Kesulitan dalam menembus tingkat kultivasi ini selalu menjadi masalah yang membuat Luo Xiu pusing. Meskipun saat ini saja kesulitannya sudah begitu tinggi, bukan berarti tidak mungkin diatasi. Namun jika suatu saat ia berhasil mencapai tingkat Kaisar Agung tingkat 9 dan ingin melangkah lagi menuju ranah tertinggi, bisa dibayangkan betapa sulitnya itu. Meski dengan tingkat kultivasinya saat ini memikirkan hal tersebut terasa agak jauh, tapi Luo Xiu tahu bahwa ia harus mempersiapkan segalanya sejak dini. Dalam sekejap, waktu sejak pembukaan wilayah sumber Dao telah berlalu lebih dari 7 tahun, dan kini tersisa kurang dari 3 tahun lagi. Pada saat inilah, perebutan puncak gunung asal Dao kembali pecah dengan hebat. Awalnya, tempat kultivasi Lu Mengyao adalah puncak gunung ke-7 dari sumber Dao, dan selama 7 tahun ini, peningkatan kultivasinya sangat pesat. Ketika energi Dao di puncak gunung ke-7 tak lagi mampu memenuhi kebutuhannya dalam berlatih, ia telah berhasil membentuk 2 roda ilahi dengan kualitas sempurna. Namun roda ketiganya hanya mencapai tingkat tinggi dan tak kunjung menembus ke tingkat sempurna. Hasil itu membuatnya tak puas, maka tanpa ragu ia meninggalkan puncak gunung ke-7 dan langsung menuju puncak gunung ke-6. Saat ia bentrok dengan para kultivator di puncak gunung ke-6, itulah awal dari pertempuran perebutan puncak gunung asal Dao. Lagi pula, jika puncak gunung ke-7 saja tak bisa lagi memenuhi kebutuhan kultivasi, apalagi puncak gunung yang peringkatnya lebih rendah, tentu semakin tak memadai bagi para kultivator lain. Beberapa orang yang menyadari bahwa kekuatan mereka tak mampu bersaing secara individu dengan para jenius tangguh lainnya, akhirnya memilih untuk bekerja sama. Kalau satu orang tak bisa menang, bagaimana dengan 2 atau 3? Semua yang bisa datang ke tempat ini adalah para jenius puncak, dan sekalipun ada perbedaan kekuatan, jaraknya tidak terlalu besar, sehingga jika 2 atau 3 orang bekerja sama, maka mereka akan memperoleh keunggulan mutlak. Boom, boom, boom. Dipimpin oleh Singsa, 4 orang kultivator sedang bekerja sama menyerang formasi dan penghalang yang mengelilingi puncak gunung pertama sumber Dao. Formasi-formasi itu, tentu saja, dulunya dipasang oleh Luo Xiu, dan setiap formasi mampu menahan serangan dari Raja Dewa tingkat 9, bahkan saat mereka berlima bekerja sama, mereka tetap tak mampu menembusnya dalam waktu singkat. Di puncak gunung keempat, Hu Qingqing yang jauh dari sana pun menyadari keributan itu, tapi meski ia ingin membantu, ia tidak punya kekuatan yang cukup, karena puncak gunung keempat tempatnya berada juga sedang diserang oleh 3 orang kultivator lain secara bersamaan. Ketiga lawannya, meskipun masing-masing memiliki kekuatan yang lebih lemah darinya, namun Hu Qingqing tetap kesulitan menghadapi mereka bertiga sekaligus dan mulai terdesak. Jika tidak ada kejutan, maka puncak gunung keempat kemungkinan besar akan direbut dari tangannya. Begitu pula dengan keadaan Meng Qianxiang, karena Singsa telah memutuskan untuk menyerbu, tentu tujuannya adalah puncak gunung terbaik, yakni puncak gunung pertama. Sedangkan Yu Xianger yang tidak berani bersaing dengan Meng Qianxiang, memilih membawa 2 orang dan mengincar puncak gunung kedua. Di tengah keributan sebesar ini, Luo Xiu tentu tak mungkin tidak menyadarinya. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dahsyat saat penghalang pertahanan terakhir di sekitar puncak gunung pertama dihancurkan. 5 sosok dengan aura yang luar biasa kuat menerobos masuk dipimpin oleh Singsa, berdiri di atas alat sihir terbang. Tak ada satupun dari kedua pihak yang berbicara, tapi aura pembunuhan yang tak terlihat begitu kuat menyelimuti udara, dan baik Singsa maupun keempat rekannya, kekuatan mereka telah meningkat drastis setelah 7 tahun kultivasi. Apa yang terjadi di sini? Setelah kelima orang itu memasuki puncak gunung pertama, ekspresi mereka menjadi aneh. Bukankah puncak gunung pertama adalah tempat dengan energi Dao paling murni dan padat? Kenapa energi Dao di sini jadi begitu tipis? Jangan-jangan puncak gunung pertama yang katanya legendaris itu cuma reputasi kosong. Meski seseorang mengucapkan itu, bahkan dirinya sendiri tak percaya dengan penjelasan tersebut, dan jika penjelasan itu tak masuk akal, maka hanya ada satu penjelasan tersisa, yaitu orang yang bernama Wendao ini telah menghabiskan hampir seluruh energi Dao yang melimpah di puncak gunung pertama hanya dalam waktu 7 tahun. Wendao, kau masih ingat apa yang pernah kukatakan dulu? Kau ingin mati seperti apa? Tatapan dingin Singsa tertuju pada Luo Xiu.
Dalam 7 tahun terakhir, Singsa yang berlatih di puncak gunung ketiga mengalami kemajuan pesat, berhasil membentuk 4 roda ilahi tingkat tinggi dan kini telah mencapai puncak Dewa Iblis tingkat 9. Awalnya, ia datang ke puncak gunung pertama untuk mencoba meningkatkan kualitas roda menjadi sempurna, namun tak disangka energi Dao di sini telah hampir habis oleh Wen Dao. Tapi, terlepas dari apakah puncak gunung pertama ini masih berguna atau tidak, Wen Dao harus disingkirkan, karena seandainya Wen Dao tak ada di sini, Singsa lah yang seharusnya berlatih di tempat ini, dan mungkin kini ia sudah memiliki roda ilahi sempurna. Harusnya aku yang bertanya begitu. Kalian nekat menerobos masuk ke tempat latihanku, kalian sedang buru-buru ingin mati, ya. Wajah Luo Xiu pun ikut mengeras, jelas bahwa setelah 7 tahun berlalu, kekuatan Singsa telah meningkat luar biasa, dan itulah sebabnya ia kini datang mencari masalah. Tapi pada saat yang sama, Luo Xiu juga telah memperoleh banyak kesempatan dan keberuntungan besar selama 7 tahun ini, dan kini ia pun ingin tahu, sejauh mana kekuatannya telah berkembang. Bersambung.